Halo sobat, kembali lagi dengan kami di acara Ngopi, Ngobrol Psikologi. Seperti biasa kita akan membahas mengenai fenomena psikologi, fenomena sekitar ya, tapi akan kita cerna gitu berdasarkan ilmu psikologi. Nah hari ini bersama kita sudah hadir Pak Sunarto, spesialis psikolog. Selamat jumpa Pak. Selamat datang. Selamat datang. Kayak ya, saya kok jadi grogi gitu ya. Ya selamat datang Pak Sunarto. Selamat datang, apa kabar? Alhamdulillah saya baik Pak. Semoga semuanya dalam keadaan walafiat dan tidak kurang sesuatu pun juga. Amin. Nah jadi pada hari ini ya kita akan masuk pada suatu bagian dari bidang psikologi yang sebenarnya itulah psikologi itu sebenarnya ya. Jadi kita akan bahas mengenai kesehatan mental Pak. Tapi kesehatan mental ini kita lihat di situasi saat ini, konteks saat ini, di mana pandemi ini sudah berlangsung hampir lebih setahun ya Pak ya. Karena kan dari Juli 2019 kan Pak ya, ini sudah mulai arousing gitu, udah mulai arose problemnya gitu kan. Meskipun mungkin jauh, tapi sekarang udah lebih mengglobal gitu Pak. Jadi kita akan bahas mengenai kesehatan mental di masa pandemi, tapi dengan perkembangan terbaru nih teman-teman. Oke, baik Pak. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang nih makin kesini nih ya, sebenarnya prediksi pemerintah dan WHO itu sekarang udah gimana ya? Udah banyak yang melewati dari prediksi tersebut. Karena memang virus ini sendiri, COVID ini sendiri itu sangat dinamis sekali dan bahkan sekarang sudah ada 8 varian dari virus ini. Gitu. Yang sebenarnya ada varian baru menciptakan masa ketidakpastian yang baru lagi nih. Masa ketidakpastiannya memanjang jadinya ke periode yang udah pasti tidak dapat ditentukan lagi gitu Pak. Nah sementara sekarang kan masyarakat tuh punya banyak waktu sebenarnya Pak untuk mengakses media sosial, mengakses berita-berita di TV gitu atau baca koran dan lain sebagainya yang tentunya banyak dipenuhi oleh berita-berita mengenai virus ini, apalagi kalau dia bukan dari media yang sudah kredibel gitu Pak. Dia lihatnya dari grup WhatsApp keluarga gitu kan, atau misalnya dari Facebook, video-video pendek Facebook tersebut yang sebenarnya tentu banyak yang false news gitu, fake news yang sama seperti yang kita bahas minggu lalu ya Pak ya. Nah sehingga tentunya eksistensi dari fake news ini dan juga dari berita-berita yang terkadang dibuat seolah-olah supaya ekstrim, supaya orang mau nonton, yang sebenarnya nggak gitu juga gitu. Yang kebanyakan itu memperkeruh suasana jadinya gitu, membuat kita seperti berada dalam kumpulan kabut energi yang negatif terus-menerus gitu Pak. Nah ini puncaknya nih Pak, ini yang baru saya baca tadi pagi tuh di California di Amerika Serikat. Jadi seorang kakek pasien COVID-19 umurnya 82 tahun itu dipukulin sampai meninggal oleh sesama teman satu kamarnya yang sama-sama pasien COVID-19 juga menggunakan tabung oksigen gitu. Nah jadi kalau kita lihat nih Kak, Pak udah semakin kompleks ya, pasti sangat-sangat stres sekali orang yang sekarang berada di Wisma Atlet misalnya kalau di Jakarta, atau mungkin berada di rumah sakit saat ini, itu pasien COVID itu sendiri. Nah bagaimana pandangan Bapak mengenai situasi saat ini? Jadi gini, kalau kita mau mencermati persoalan COVID-19 dan eksesnya sampai di varian yang ke-8 ini, tentunya kita bisa membedakan berdasarkan kasus per kasus gitu ya. Kenapa di dalam penyataannya bahwa tekanan internal yang dialami seseorang terhadap penyakit yang di media atau yang digembar-gemborkan menjadi sumber kematian yang besar di dunia ini menyebabkan yang bersangkutan si pasien COVID-19 pasti sudah mengalami tekanan yang hebat sekali. Itu baru tekanan dari dalam dirinya terkait dengan rasa-rasa, pengalaman-pengalaman, kondisi real yang dihadapi dan seterusnya. Nah, yang menyebabkan bahwa pihak lain dalam tanda kutip ini ada si pasien yang lain dalam satu ruangan, kita juga tidak mengerti apakah di dalam si pasien yang tua tadi itu di dalam menghadapi kondisi yang berat ini mungkin menampilkan bentuk-bentuk perilaku yang mengganggu orang lain mungkin. Nah sehingga orang lain menjadi merasa terganggu, terusik dengan kondisi si Pak Tua ini. Bukan tidak mungkin, sehingga begitu ada stimulan yang menganggap bahwa dia sendiri yang paling menderita, padahal di dalam
kondisi yang sama juga, yang itu juga mungkin mengalami hal yang sama, sehingga muncullah kepanikan sebagai bentuk kolaborasi dari kekecewaan, ketakutan, apa mungkin termasuk hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan pribadinya, menyebabkan bahwa muncul perilaku-perilaku yang tidak diduga oleh sama sekali sebagai bentuk dari ingin membuat diri itu apakah nyaman atau tidak nyaman, tapi dalam tanda kutip dengan cara yang tidak tepat gitu. Sehingga di dalam penyelesaian persoalan yang di dalam kamar tadi itu menyebabkan seorang menjadi kalap, tentu saja mungkin dia juga punya pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupan pribadinya, sehingga dikaitkan dengan kepribadian tertentu yang dia miliki. Bukan tidak mungkin ketika rasa yang dia dapat dalam kehidupannya, aspek kepribadian yang dia yakini, kemudian situasi sosial yang dia dapatkan sebelumnya, menyebabkan bahwa menyelesaikan persoalan yang dia rasakan di kamar itu ya dengan cara ingin menghabisi gitu ya, Pak, menghabisi si tua itu. Dan mungkin saja awalnya mungkin tidak membunuh, mungkin hanya ingin memberikan pelajaran. Ribut amat sih lo, misalkan dalam bahasa awamnya, tapi mungkin ketika ternyata menimbulkan reaksi yang lain akan menjadilah sebuah alibi-alibi yang menyebabkan bahwa perilaku itu sampai menimbulkan cedera dan bahkan mungkin si pasien yang lain meninggal. Nah, sebenarnya dalam kenyataannya bahwa situasional itu menyebabkan perilaku-perilaku yang unpredictable misalnya, sehingga tidak semua orang bisa merasakan apa yang dialami oleh si pelaku itu. Mungkin rasa-rasa yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang tidak menyenangkan, kepanikan, berkolaborasi menjadi satu, tekanan-tekanan yang lain, sehingga menyebabkan dia menjadi berperilaku begitu. Jadi memang kan Pak, di jurnal APA yang terbaru tuh, American Psychological Association, itu memang kalau dari penelitian mereka nih mengenai pandemi ini dan asosiasinya dengan penyakit-penyakit mental, itu yang namanya gejala psikosis memang tidak secara full ya Pak ya, gejala psikosis itu memang dialami banyak orang, tapi itu memang banyak yang mengalami gejala yang seperti itu gitu. Ya kan kita tahu bahwa tadi adanya informasi-informasi yang mengglobal dari berbagai belahan dunia yang bisa diakses oleh secara langsung oleh pihak lain. Tidak semua orang dalam menanggapi informasi itu positif, ada yang mungkin berbalik sehingga menjadikan itu sebuah trigger yang muncul menjadi teror dalam kehidupan pribadi yang tidak berujung. Lalu bagaimana cerita ketika aspek kepribadiannya dalam merespon sebuah kondisi yang dialami itu ternyata tidak sanggup, apalagi mungkin dia tidak ada peran super ego yang kuat sehingga katarsisnya, sehingga yang mengerem itu menjadi tidak maksimal. Sebenarnya kita bisa dapetin bahwa ternyata rasa takut itu sekuat itu ya. Yang namanya fear atau rasa takut itu ternyata bisa segede itu impactnya dalam merubah society, merubah mindset sebuah masyarakat gitu ya Pak ya. Nah cuma kan masalahnya dengan bergantung pada fear itu juga tidak selamanya baik kan Pak. Nah apalagi ternyata sekarang pemerintah pun itu berusaha juga untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk pakai masker dan lain sebagainya, juga menggunakan senjata yang sama, yaitu fear. Nah, bagaimana cara Bapak melihat ini? Nah, jadi gini, tentu saja dengan berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yang ratus juta itu bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi bias-bias yang terjadi akibat informasi-informasi yang entah ada yang membelokkan, ada yang memblow up dan segala macam, menjadi semakin komplit lah bahwa persoalan ini menjadi bukan persoalan pemerintah saja, ini menjadi persoalan pemerintah plus individu plus kelompok keluarga yang memang pendampingannya, yang memang status sosialnya, yang memang kebutuhan hidupnya itu menjadi berkolaborasi dengan persoalan itu sendiri. Dan tidak mudah bagi mungkin pemerintah atau bagi kita masyarakat secara umum untuk menerima kenyataan bagi yang terkonfirmasi misalnya. Karena dianggap ini sebuah yang mematikan, sehingga ketika ada warga yang terkonfirmasi pasti akan menjadi disingkirkan atau dijauhi atau dikecilkan. Nah, lalu kalau ini sudah terjadi, kita menyalahkan siapa? Karena semua orang pasti bakal akan menghadapi sebuah teror yang hampir sama ketika satu kantor ada satu crowd langsung di lockdown kantor itu sendiri. Atau ketika tadi dalam lingkungan
terdekat sudah ada, pasti masing-masing sudah memprotek dirinya dan keluarganya agar tidak terkonfirmasi. Sehingga ini menjadi sebuah persoalan yang rumit dan sangat complicated, apalagi tadi berkaitan dengan status sosial, status ekonomi, kehidupan pribadi dan lain sebagainya yang notabene-nya akan kontraproduksi bagi semakin lengkaplah persoalan itu. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan sebuah proteksi kepada masyarakat kalau dalam kehidupan pribadinya dia harus keluar rumah, meskipun diprotek oleh 3M tadi itu, tapi di dalam kenyataannya social distancing mungkin di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pasar itu tidak berlaku secara efektif. Lalu ini akan menjadi sebuah dilema baru ketika tadi ada varian 8 yang katanya bisa menjadi muncul klaster baru dengan hanya melalui udara dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi sebuah teror yang sangat luar biasa besarnya, tidak memandang siapakah pekerjaannya dan bagaimana status sosialnya. Tentu ini menjadi sebuah ancaman yang tidak mudah bagi semua individu. Jadi kan Pak, kalau dalam psikologi konsumen ya Pak ya, consumer psychology, itu ada istilah namanya itu cognitive dissonance atau disonansi kognitif, di mana kita sebagai konsumen itu bisa mengalami kayak berhenti proses kognitif kita itu, jadinya ada pemberhentian dan akhirnya kita jadinya kebingungan gitu karena terlalu banyak pilihan dari benda tersebut. Tapi kalau kita terapkan ke dalam yang kita bahas hari ini, apakah pemerintah itu perlu nggak Bapak memfilter informasi mengenai COVID-19 ini Pak? Jadi memang harus ada satu lembaga doang terpercaya gitu, karena kan memang ketakutan masyarakat dengan virus ini itu kan besar sebenarnya. Tapi di saat bersamaan karena ya udahlah, what can I do about it, apa yang bisa gue lakuin mengenai ini gitu kan Pak, mereka pilih jalan mudah, itu tadi ada cognitive culture dan milih bilang kalau nggak ada virusnya gitu. Nah ini yang menjadi masalah berat begini bagi pemerintah dan kita secara umum, dengan jumlah yang besar dan kebebasan berekspresi melalui media yang bisa diekspos dalam waktu detik dan seterusnya. Ada lagi orang-orang tidak bertanggung jawab ingin mencari apakah sensasi, apakah keuntungan, apakah ingin memberikan ketakutan kepada masyarakat, sehingga informasi-informasi yang beredar itu tidak bisa dikontrol. Macam mana kontrolnya? Tapi kalau seandainya pemerintah berani memberikan sebuah seperti tayangan-tayangan yang tidak selayak itu bisa diblok kan, kenapa gitu. Tidak gitu. Nah tapi ini belum, apakah ini dianggap masih belum penting sehingga ini masih dibiarkan orang-orang sembarangan memberikan informasi yang tidak sesuai kepada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat menjadi semakin ketakutan. Nah kontribusinya adalah ketika kehidupan mereka harus keluar rumah, kehidupan jalan terus, kebutuhan itu semakin hari semakin bertambah, harga-harga di pasar juga semakin tidak terkendali, sekolah anak-anak menjadi seperti apa, kebutuhan budget untuk kebutuhan hidupnya menjadi meninggi, sementara kesempatan kerja semakin terbatas. Nah ini bukan persoalan mudah sebenarnya, sehingga sepertinya kalau disebutkan tadi bingung tadi, muncul banyak alternatif yang menyebabkan bahwa semakin orang tampaknya akan semakin mengerucut kepada bagaimana menyelamatkan kelompok atau dirinya masing-masing. Karena tidak ada lagi cara yang paling efektif kecuali bagaimana supaya kita bisa survive untuk bisa bertahan dan keluarga atau kelompok kecilnya itu bisa sehat walafiat. Jadi memang ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah ya, kalau ada bagian dari pemerintah nonton, mohon menjadi pertimbangan begitu. Karena kan kalau kita ngomongin masalah reaksi natural manusia gitu Pak ya, itu kan ada namanya istilah fight or flight gitu kan. Jadi kalau misalnya sesuatu tuh masih bisa dihadapin, manusia itu memilih mempercayai kalau wah ini adalah suatu rintangan yang harus saya hadapin dan saya harus mengakui kalau rintangan ini ada. Itu menjadi namanya anti fight kan. Cuma di situasi sekarang kan sepertinya masyarakat tuh memilih untuk menjadi flight gitu. Karena dia merasa besar banget tantangannya gitu kan Pak. Nah ini menjadi saya nggak percaya ini hoax gitu. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi pemerintah atau bagi bangsa Indonesia, mengingat bahwa negara kita yang besar tentunya ancaman infiltrasi dari berbagai dimensi yang menggunakan isu COVID-19. Bisa jadi ada keselamatan negara, berbangsa dan bernegara, kesatuan dan persatuan itu bisa menjadi ancaman yang luar biasa besar. Terus di blow up oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang menjadikan perhatian buat kita adalah sekarang bagaimana caranya agar yang menyaksikan acara kita ini lebih aware
terhadap kelompok-kelompok kecilnya. Kalau dianggap bahwa 3M jadi bagian yang bisa dianggap untuk sebuah antisipasi, kenapa nggak dilakukan? Terus tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak pada tempatnya, social distancing. Kenapa? Itu bagian yang harus dilakukan. Kalau seandainya dengan cara begitu pun masih ada bagian yang terkonfirmasi, itu sudah merupakan hal-hal yang di luar kemampuan manusia, gitu maksud saya. Sehingga tidak kita memberikan sebuah ketakutan menjadi makin lebar dengan tayangan-tayangan nanti kita tidak tahu tapi kita sampaikan ke pihak lain, itu tolong dikendalikan sehingga tidak memberikan sumbangsi informasi negatif sehingga kecemasan, ketakutan, rasa khawatir makin tinggi dengan masyarakat kita. Ya, jadi memang karena pemerintah mungkin ya masih sibuk mengurusin hal lain gitu. Jadi untuk melakukan filter itu mereka belum bisa untuk mengintervensi itu. Ya sekarang kita lah sebagai masyarakat yang harus memfilter diri sendiri, diet media sosial saudara-saudara kalau perlu gitu. Ya Pak, jadi ini seperti pembahasan yang sangat menarik ya Pak ya. Kita akan nanti bahas lebih lanjut lagi mengenai kecemasan ya sebagai salah satu hal yang mungkin juga teman-teman di rumah atau mungkin kita yang di sini juga ada merasakan hal yang sama, yaitu kecemasan pada masa ketidakpastian ini. Ya, kita akan saksikan nanti.